guru-guru di depan kali ini yang akan membawa kalian untuk pembelajaran ke depannya. Perkenalkan, dengan Ibu, kalian bisa panggil Ibu dengan Ibu Fani, Ibu Anya, Ibu Lala, dan Ibu Alila. Halo semuanya. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya nih, anak-anak, kita akan mulai dengan berdoa dulu ya terlebih dahulu. Silahkan ketua kelasnya Rukmana dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Rukmana. Nah, kalian ada yang tahu nggak hari ini kita mau belajar tentang apa? Nggak tahu. Nah, Ibu mau nanya lagi nih sama kalian semua. Di sini kalian pasti sudah ngerayain hari Lebaran Idul Fitri kemarin, Pasca atau hari Natal tahun lalu. Nah, di sini siapa yang sempat berfoto bareng keluarga pada momen itu? Saya. Banyak ya. Nah, coba Ibu tunjuk satu orang, Yesita. Gimana sih perasaan Yesita saat Lebaran itu, dan juga di dalam foto bersama itu siapa aja yang Yesita, dan gimana, kapan momen itu terjadi? Baik Ibu, nah jadi itu waktu pas di hari raya Idul Fitri kemarin itu saya sempat berfoto bareng keluarga saya, yang mana itu ada kakak saya, kakak saya, kakak saya, bapak dan ibu saya, terus saudara saya, kembar saya. Dimana itu rasanya itu kayak bahagia banget gitu, akhirnya lihat momen Lebaran itu kita bisa foto bersama gitu. Ya dimana kebetulan itu kegambarannya yaitu satu foto di ruang tamu, baru itu waktunya kalau nggak salah itu sore hari. Kenapa sore hari? Karena waktu pagi hari itu kami kan tinggalnya nggak satu rumah kan, jadi kita dulu kumpul dulu. Oke, terima kasih Yesita. Dari cerita Yesita tadi, kita bisa lihat nih ternyata dari cerita sederhana seperti Hari Raya Idul Fitri, momen bersama untuk berfoto, itu sudah mengandung unsur sejarah nih. Unsur sejarah apa sih yang terkandung? Nah, di cerita Yesita tadi kalian ada yang bisa sebutin nggak manusianya yang mana, ruangnya yang mana, dan waktunya yang mana? Saya Bu. Nah, sekarang kita masuk ke penjelasan manusia, ruang, dan waktu. Penjelasannya, manusia itu adalah faktor utama tanpa adanya manusia maka tidak terdapat sejarah. Ruang di mana peristiwa itu terjadi, dan waktu itu kapan peristiwa itu terjadi. Tanpa adanya ketiga ini, maka tidak akan bisa dikatakan sebagai sejarah, karena ini adalah termasuk unsur sejarah. Amin. Bisa Bu. Tadi kan sudah dijelasin ya sama ibunya, buahnya tentang apa tadi? Unsur sejarah ada apa aja? Manusia. Ada yang tahu nggak kenapa kita penting belajar sejarah? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nggak tahu. Ada yang punya tanggapan nggak? Ya boleh. Kenapa kita harus belajar sejarah? Karena ini adalah sebuah sejarah itu nanti akan berulang di masa depan, cuman dengan waktu yang beda, dengan tempat yang beda, dengan ruang yang beda, tapi ruangnya tetap sama. Jadi kita yang mempelajari yang bisa terjadi saat itu ya,
bisa diganti dengan kebenaran teman-teman. Betul sekali. Tepuk tangan. Saya di sini mau jelasin ya pentingnya sejarah itu apa. Pertama itu kita mengetahui masa lalu, dan memahami. Yang kedua itu menemukan rasa nasionalisme. Dan yang ketiga melatih berpikir kritis. Nah, saya pakai contoh misalnya kita menonton film sejarah, filmnya Insinyur Soekarno. Nah, setelah kita menonton film Insinyur Soekarno, pasti kan kita mengetahui nih bagaimana perjuangan Insinyur Soekarno yang turut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia pada saat itu. Nah, itu masuk ke yang mana tuh dari tiga ini? Setelah kita menonton, setelah kita melihat perjuangan beliau nih memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, terus kita nih muncul nih kali ini rasa bangga terhadap para pahlawan, terus lebih menghargai negara. Itu yang saya sebut tadi Bu. Apa? Rasa nasionalisme. Betul. Betul banget. Pasti ada rasa muncul semangat nih. Kayaknya aku harus semangat belajar juga nih supaya ikut andil mencerdaskan bangsa, ya kan? Ya. Betul. Nah, itu menumbuhkan rasa nasionalisme. Masih lanjutannya. Setelah kalian menonton film tersebut, kalian mulai berpikir nggak sih dan bertanya-tanya terbesit di otak kalian, ini nih sebenarnya filmnya ini dilebihkan sesuai dengan fakta sejarah atau enggak gitu. Itu udah masuk mana itu? Kalian udah mulai berpikir nih. Dengan kalian berpikir seperti itu, pasti kalian akan mencari informasi-informasi lainnya kan, dan memahami fakta-faktanya. Sudah dipahami? Luar biasa. Oke semuanya. Nah, dari yang disampaikan oleh Ibu Fani, Ibu Olive, dan Ibu Anya tadi, kira-kira apa ya tujuan pembelajaran kita hari ini? Apa? Coba tolong Sabrina bacain tujuan pembelajaran untuk teman-temannya. Satu, peserta didik dapat menjelaskan pengertian sejarah dengan bahasa sendiri. Dua, peserta didik dapat mengidentifikasi unsur manusia, ruang, dan waktu dalam suatu peristiwa. Tiga, peserta didik dapat memberi contoh pentingnya pembelajaran sejarah dalam kehidupan sehari-hari. Empat, peserta didik dapat menyimpulkan keterkaitan antara manusia, ruang, dan waktu dalam sebuah peristiwa sejarah. Oke, terima kasih Sabrina. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini, yang mana kita belajar tentang memahami konsep dasar sejarah, yaitu mencakupi apa saja tadi. Yang pertama ada manusia, waktu. Nah, pembelajaran kita hari ini menggunakan metode studi kasus, yang dimana kita mengangkat tentang tokoh pendidikan yaitu Ki Hajar Dewantara. Nah, sini Ibu sudah memegang LKPD. Sebelum LKPD ini dibagikan, Ibu sudah membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Tuh, perhatikan namanya dan dibaca oleh Kelihatan pun saya. Ya, kelompok satu siapa? Kelompok satu ada Omi. kelompok satu ada Omi, Alam, Marela, Kela, dan Fahrul. Kelompok satu bersama Fahrul. Oh iya, Fahrul. Di sini Kelompok satu sudah sama. Kelompok satu di sini, kelompok dua nanti di sebelah sini, 3, 4, dan 5 nanti di belakang. Kelompok dua ada Maria, Nafis, Sayani, Alhafi, Bapak kok main bola ya? Ini. Bapaknya Bu.
Nomor 3, Firman, Laila, Devri, Samsia. Ini kelompok siapa saja? Ini kelompok siapa? Ini Bu, kelompok Firman. Istrinya kamu agak sana lagi. Tinggal siapa nih Bu? Ya, Bu. Semuanya sudah pada KPG? Udah, Ibu. Oke, coba dibuka di bagian 1. Itu ada penyajian kasus. Kegiatan 2 ada pemahaman kasus. Kegiatan 3 ada identifikasi masalah. Kegiatan 4 ada kumpulan data. Di kegiatan 5 ada menghadapi kasus dan di kegiatan 6 itu ada kesimpulan. Nah, jadi semua kegiatan yang ada di LKPD ini kalian kerjakan secara kelompok ya, dan Ibu harap kalian dapat mengerjakannya dengan tenang yang selama. Oke? Selama kegiatan berlangsung, guru yang ini akan mendampingi kalian. Jadi kalau ada yang belum paham atau pasti bisa langsung ditanyakan. Waktu pengerjaan kalian hanya 20 menit. Berapa menit? 20 menit dulu. 20 Kalian secara berkelompok ya. Didiskusikan hasil jawabannya. Mana mobil itu mana? Ada lagi yang misalnya. Semangat ya, semangat. Jangan dong, jangan nyontek dong.
Oke, semuanya sudah selesai KPD-nya? Sudah, Ibu. Kelompok 5 sudah. Sudah. Oke, dari kelompok dari orang untuk mempresentasikan di depan di bagian kegiatan 5 analisis kasus. Dimulai dari kelompok 1 dulu ya presentasinya. Siapa perwakilan dua? Ada di situ, ada di situ. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan sedikit isi dari analisis yang sudah kami jawab tadi. Yang pertama tentang soal 1, menjelaskan isi kasus. Jadi, Hajar Dewantara adalah bangsawan Jawa yang dia itu membuang gelarnya itu jadi dia bisa mempertajam lagi penanya. Dia berangkat ke Belanda dan mempelajari bagaimana pendidikan di sana, seperti itu. Dari situ kita bisa belajar tuh kalau nggak semua orang yang terpelajar itu, orang bangsawan itu dia katakanlah arogan, dia masih mau membuang gelarnya demi sebuah pendidikan, seperti itu. Lanjut. Nah, dari kelompok lain adakah yang berbeda pendapatnya? Beda, Bu. Oke, coba dibacakan. Kalau dari kelompok 2 sendiri itu cuma menjelaskan perjalanan hidup dari Hajar Dewantara saja, Bu. Beda, Bu. Kemudian hasil analisis yang bisa kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Saya kembalikan ke Ibu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 dari perwakilan dari kelompok silahkan maju. Ya, kelompok 2. Hah? Oke kawan-kawan, izinkan kami dari kelompok 2 untuk membacakan tentang hasil dari identifikasi kasus. Jadi kan ada 3 unsur yang harus diidentifikasi. Yang pertama itu manusia. Nah, jadi penjelasannya itu tokoh orang yang terlibat dalam peristiwa. Nah, di kelompok 2 itu kami menemukan tokohnya itu yaitu Ki Hajar Dewantara. Ada di ruang di penjelasannya itu tentang terjadinya peristiwa dan ditemukan dalam kasus Universitas Gajah Mada. Sama yang beda. Dan pendapatnya. Nah, yang terakhir itu waktu teman-teman. Jadi waktu itu yaitu terjadinya peristiwa. Jadi peristiwanya itu di tanggal 1957. Tangan. Tangan bersama. Kelompok selanjutnya kelompok 3, 2 perwakilan. Kita maju. Ayo. Kebajikan
aja nama kelompok. Oke teman-teman, perkenalkan saya Firman Septia Hermawan. Dan saya Gero. Di sini saya akan menjelaskan tentang sebagian pentingnya sejarah. Berdasarkan kasus ini mengapa penting bagi kita untuk mengetahui dan mempelajari peristiwa masa lalu. Jawabannya, dengan mempelajari sejarah Ki Dewantara ini, kita belajar menilai kesederhanaan, perjuangan tanpa pamrih, dan dedikasi pada pendidikan. Contohnya, tidak mengadakan pesta usai menjadi menteri, melainkan makan mie rebus bersama keluarga. Oke, terima kasih teman-teman. Ayo Ibu kok nggak cowok? Apa sih Mbak? Jadi dari kelompok 4 itu informasi pengertian sejarahnya itu adalah sejarah adalah ilmu yang mempelajari manusia, ruang dan waktu di masa. Yang beda lagi? Oke, kelompok terakhir, kelompok 5, silakan perwakilannya maju. Berdiri aja ya. Langsung saja kami dari kelompok 5. Yang pertama, tuliskan kesimpulan sederhana dari pembelajaran hari ini dengan melengkapi kalimat berikut. Yang pertama ada sejarah adalah hal yang berkaitan dengan masa lalu yang mencakup manusia, ruang dan waktu. Yang kedua, mempelajari sejarah itu penting karena dengan adanya sejarah diharapkan agar di masa mendatang tidak terulang lagi tragedi yang sama. Yang ketiga, manusia, ruang dan waktu saling berkaitan dalam sejarah karena jika satu tidak ada maka perlu dipertanyakan terkait sejarah tersebut. Yang Oke, beri tepuk tangan untuk semua kelompok. Tadi kan kalian sudah mempresentasikan hasil analisis kalian. Nah, kalian hebat-hebat luar biasa semua. Lepas lagi dong. Ada yang enggak yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini? Memberi kesimpulan. Oke, boleh Kanul. Ibu, menurut saya pembelajaran ini memang terfokus pada sejarah, manusia, ruang dan waktu, dan 4 hal itu memang sangat penting untuk dipelajari karena seperti yang saya bilang di awal tadi, sejarah itu setiap kejadian polanya sama, yang berbeda hanya jauh itu waktu manusianya sama ruangnya tadi, selebihnya polanya biasanya sama. Beri tepuk tangan dong. Ada yang ingin menyimpulkan lagi? Oke. Betul ya, dibilang bahwa itu ternyata pentingnya pembelajaran sejarah itu memang pada hal seperti itu dan juga mempunyai berbagai unsur yang mana ketika unsur itu tidak ada maka peristiwa bakal tidak bisa dikatakan dengan sejarah. Kalian sudah paham semua kan jadi materinya? Nih, saya ingin memberi pertanyaan nih yang tahu angkat tangan ya. Belum.
Sebagai objek dalam sejarah itu apa? Pakai pakai dampak. Karena dampak sejarah penjajahan. Oke, betul. Kasih tepuk tangan. Nah, yang terakhir, cepet-cepetan ya, bentar-bentar. Nah, konsep perubahan dalam sejarah itu berkaitan dengan apa? Apa perjanjian peristiwa? Boleh. Konsep perubahan dalam sejarah itu berkaitan dengan apa? Kali ini kalian luar biasa sekali ya. Kalian sebenarnya sudah paham ya dengan materinya. Oke, dengan berakhirnya Pembelajaran kita hari ini, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, silahkan ketua kelasnya pimpin doanya. Oke, siap teman-teman. Sebelum kita pulang, marilah kita mengakhiri kelas ini dengan membaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya atas antusiasmenya kalian. Terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih atas sambutan Terima kasih Bu.